Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak, bagaimana kabarmu hari ini? Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak, pada pertemuan ke-6 kita akan belajar sistem perkembangbiakan pada tumbuhan dan hewan. Ya. Perkembangbiakan pada tumbuhan yang kita bahas pertama ini adalah perkembangbiakan pada tumbuhan. Perkembangbiakan pada tumbuhan itu dibedakan menjadi 4. Ada perkembangbiakan tumbuhan Angiospermae atau tumbuhan berbiji tertutup. Dan perkembangbiakan tumbuhan Gymnospermae atau berbiji terbuka. Kemudian ada perkembangbiakan tumbuhan paku atau Pteridophyta. Dan yang keempat adalah perkembangbiakan tumbuhan lumut atau Bryophyta. Yang pertama, hari ini nanti kita akan bahas tentang perkembangbiakan tumbuhan berbiji tertutup yang fokus pada perkembangbiakan vegetatif atau aseksual. Perkembangbiakan vegetatif atau aseksual itu adalah perkembangbiakan tumbuhan tanpa disertai atau tanpa didahului oleh fertilisasi atau perkawinan. Nanti perkembangbiakan vegetatif ini ada 2, ada vegetatif alami dan ada vegetatif buatan. Kemudian nanti setelah kita belajar vegetatif, kita belajar ke perkembangbiakan generatif atau seksual. Perkembangbiakan generatif atau seksual ini nanti adalah perkembangbiakan yang didahului dengan fertilisasi atau perkawinan. Untuk fokus hari ini kita nanti akan belajar pada perkembangbiakan tumbuhan berbiji tertutup secara aseksual atau vegetatif. Ya, jadi anak-anak yang pertama kita nanti hari ini kita bahas perkembangbiakan pada tumbuhan berbiji tertutup. Ya, kamu tentu sudah tahu kan apa itu tumbuhan berbiji tertutup. Ya, contohnya adalah mangga, kemudian ada rambutan, kelapa, padi, jagung, dan lain sebagainya. Tumbuhan biji tertutup ini pokoknya semua tumbuhan yang bijinya tidak kelihatan dari luar atau bijinya tertutup oleh buah. Ya. Nah, kemudian tumbuhan Angiospermae atau tumbuhan biji tertutup itu adalah tumbuhan yang memiliki ciri bakal biji berada di dalam bakal buah. Kemudian bakal buah adalah bagian putih yang membesar yang tersusun oleh daun buah atau karpel. Bakal buah selanjutnya akan berkembang menjadi buah dan bakal biji berkembang menjadi biji. Tumbuhan Angiospermae atau tumbuhan berbiji tertutup akan mengalami reproduksi secara vegetatif dan reproduksi secara generatif. Yang vegetatif itu kita sebut dengan reproduksi aseksual, kemudian yang generatif ini kita sebut dengan reproduksi seksual. Kemudian coba perhatikan tabel berikut anak-anak. Ya, reproduksi aseksual atau vegetatif pada beberapa tumbuhan. Tentunya masih banyak ini ya. Kita ambil, Bu Nunu ambil 6 tumbuhan aja. Coba kamu perhatikan singkong atau ubi singkong itu ketela pohung itu ya. Itu kamu lihat kalau kita kembangkan, kita tanam itu bagian tumbuhan mana yang bisa tumbuh. Nah, ternyata singkong itu yang bisa tumbuh adalah bagian batangnya. Akarnya tidak bisa, daun tidak bisa, umbinya juga tidak bisa. Nah, kemudian bawang merah. Bawang merah itu yang bisa tumbuh adalah umbinya, pentolnya itu ya, umbinya. Kemudian tanaman sukun, itu yang bisa tumbuh itu adalah akarnya. Cocor bebek, itu yang bisa tumbuh bagian daunnya. Kemudian kunyit atau kunir itu yang bisa tumbuh adalah bagian batangnya. Kemudian jambu air, jambu biji itu yang bisa tumbuh adalah batangnya. Sekarang kita kelompokkan anak-anak.
Di antara keenam tumbuhan ini, mana yang bisa tumbuh secara buatan dan secara alami? Kita lihat singkong. Singkong itu supaya tumbuh harus kita potong batangnya, kemudian kita tanam di tanah. Nah, yang menanam itu adalah kita. Maka singkong itu kita kelompokkan ke dalam vegetatif buatan karena dibantu oleh manusia. Kemudian bawang merah, ini dia bisa tumbuh sendiri, begitu ditanam dia akan tumbuh sendiri, umbinya akan tumbuh sendiri. Kemudian sukun, ini akarnya, ini juga buatan, dibantu oleh manusia. Cocor bebek itu daunnya akan tumbuh sendiri, maka kita sebut dia vegetatif alami. Kunyit ini juga akan tumbuh sendiri, kita sebut alami. Kemudian jambu itu harus kita tanam, kita cangkok atau kita stek. Nah, maka jambu ini disebut sebagai vegetatif buatan. Nah, dari tabel ini, maka kita dapat menyimpulkan bahwa reproduksi aseksual atau vegetatif pada tumbuhan berbiji tertutup itu dibedakan menjadi dua, yaitu secara buatan atau dengan bantuan manusia, ini terjadi pada singkong, sukun, kemudian jambu, dan secara alami ini tanpa bantuan manusia itu bisa terjadi pada bawang merah, cocor bebek, dan kunyit. Kemudian selanjutnya anak-anak, nah reproduksi aseksual ya tadi ada berapa macam? Ternyata banyak sekali ya. Yang pertama adalah rizoma. Rizoma itu apa? Rizoma itu adalah batang yang ada di dalam tanah. Beberapa contoh tumbuhan yang reproduksi dengan rizoma itu adalah jahe, kunyit, lengkuas, dan temulawak. Nah, di sini Bu Nunuk sertakan gambar ruas buku pada lengkuas. Nah, ini pada lengkuas. Ini dia batangnya ini berada di dalam tanah. Maka dia kita sebut dengan rizoma. Kemudian yang kedua adalah stolon atau geragih. Stolon atau geragih itu adalah batang tumbuhan yang menjalar di atas permukaan tanah. Nah, ini gambarnya, contohnya seperti ini. Jadi batangnya itu menjalar di permukaan tanah. Contohnya stroberi, atau rumput teki, atau pegagan. Jadi kalau kamu pas di sawah atau di rumput-rumput, itu bisa kamu lihat bahwa rumput teki itu batangnya itu menjalar di atas permukaan tanah. Kemudian yang selanjutnya yang ketiga adalah umbi lapis. Umbi lapis ini gambarnya seperti ini. Ini gambar umbi lapis pada bawang merah. Kamu perhatikan di dalam umbi lapis ini terdapat umbi yang berlapis-lapis. Jadi ini berlapis-lapis. Nah, lapisan-lapisan yang ada bawang merah dan bawang putih itu kita sebut umbi lapis. Karena memperlihatkan susunan berlapis-lapis yang terdiri atas daun yang menebal. Jadi ini sebenarnya daun, tapi menebal. Lunak berdaging, dan batang yang berupa bagian kecil pada bagian bawah umbi lapis disebut dengan cakram. Jadi cakramnya yang ini ya, yang bawah. Kemudian ini umbi lapisnya. Ini pada bawang merah dan bawang putih. Selanjutnya yang berikutnya adalah umbi batang. Contohnya umbi batang itu adalah kentang. Kentang ini tumbuhan yang mengalami pembengkakan pada batang di dalam tanah yang berisi cadangan makanan. Karena itu kentang ini disebut umbi batang. Jadi kalau misalnya kamu ibumu punya kentang terus lupa tidak dimasak, diletakkan di bawah misalnya, nanti pada kentang itu akan tumbuh kuncupnya. Nah, maka karena tumbuh kuncup maka kentang itu kita sebut dengan umbi batang. Ya, beda dengan wortel. Kalau wortel itu dia busuk kalau lupa, karena dia termasuk umbi akar, tidak bisa tumbuh tunas pada umbinya. Kemudian yang berikutnya adalah kuncup adventif daun. Kuncup adventif daun itu adalah kuncup yang terdapat pada tepi daun. Pada bagian tepi daun terdapat sel yang selalu membelah, yang kita sebut dengan sel meristem. Pada bagian daun yang demikian dapat membentuk kuncup. Nah, ini Bu Nunuk sertakan gambar sosor bebek. Nah, ini daun sosor bebek, kemudian pada ujungnya akan tumbuh tunas baru.
Itu kuncup adventik. Nah, tadi yang reproduksi, saya ulangi lagi, yang tadi itu adalah reproduksi secara aseksual alami. Nah, yang berikutnya ini adalah aseksual buatan. Ya, aseksual buatan. Nah, seksual buatan itu yang pertama adalah cangkok. Cangkok. Kemudian yang kedua adalah merunduk. Ini yang pertama ini adalah gambar dari cangkok mangga atau jambu. Jadi kulit batangnya itu kita buang, kemudian kita beri tanah, terus kita bungkus pakai plastik atau pakai sepetnya kelapa itu. Nah, kemudian kita siram beberapa hari, dia nanti akan tumbuh akar di bagian yang kita cangkok. Nah, nanti kalau sudah tumbuh akar, maka bisa kita potong, kemudian kita tanam menjadi tanaman baru. Nah, yang menyangkok itu adalah manusia. Maka mencangkok itu disebut vegetatif buatan karena dibantu oleh manusia. Yang kedua itu adalah merunduk. Merunduk ini dapat dilakukan dengan membenamkan tangkai tanaman ke tanah sehingga bagian yang tertanam dalam tanah tumbuh akar. Apabila sudah tumbuh akar, maka tanaman dapat dipisahkan dari induk. Merunduk itu dapat dilakukan pada tanaman yang memiliki cabang batang yang panjang, misalnya bunga alamanda dan sirih. Nah, ini gambarnya. Ini gambar dari merunduk pada sirih atau bunga alamanda. Kemudian yang berikutnya adalah menyambung atau enten. Kalau menyambung ini adalah memotong suatu batang tanaman lalu disambung dengan batang tanaman lain yang sejenis yang berbeda sifat. Misalnya kita mau menyambung atau mengenten terong hijau dengan terong ungu. Nah, maka dalam satu tanaman nanti akan bisa tumbuh terong hijau dan terong ungu. Bisa juga bunga bugenvil warna merah, kuning, putih misalnya. Itu juga bisa kita lakukan dengan teknik menyambung. Kemudian ini gambarnya, ini gambar menyambung pada suatu pohon. Kemudian yang berikutnya adalah menempel atau okulasi. Menempel ini dapat dilakukan dengan menempelkan mata tunas pada kulit tanaman pada batang tanaman lain yang sejenis. Teknik okulasi atau menempel sering digunakan oleh petani untuk mendapatkan tanaman unggul dari dua jenis tanaman, dari dua atau lebih tanaman yang sejenis. Misalnya ini jeruk berbatang kuat dengan jeruk berbuah manis. Nah, ini ditempelkan di sini tunasnya. Ini namanya menempel. Nah, kemudian cara berikutnya adalah stek ya. Stek itu adalah cara reproduksi tanaman, cara reproduksi vegetatif dengan memotong atau memisahkan dari induk suatu bagian tanaman dan kemudian ditanam untuk menghasilkan individu baru. Petani juga menggunakan teknik stek untuk menanam tebu, rumput gajah, dan pohon seruni. Nah, ini yang saya ambil gambarnya ini adalah stek pada batang singkong. Singkong, tebu itu kan kalau nanam kan hanya dipotong-potong langsung ditancap. Nah, itu namanya stek.